Shalom saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, tuntunlah kami dalam membaca firman-Mu, berikan kami pencerahan sehingga kami boleh mengerti dan kami yakin dan percaya kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca Alkitab dari Daniel 5 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saudara bisa membaca secara full di rumah karena kita hanya membaca beberapa ayat saja saudara. Jadi ayat Daniel 5 ini menceritakan tentang Raja Belsasar yang mengadakan pesta besar, namun dengan sombongnya dia mengambil perkakas-perkakas dari bait Allah untuk mereka minum bersama-sama dan memuji-muji dewa-dewa mereka saudara. Dan saat itu juga tiba-tiba muncul tulisan tangan di dinding yang membuat raja itu ketakutan. Dan tulisan itu berkata Mene Mene Tekel Urfasin saudara. Nah dia panggil semua orang-orang ahli jampi, semua ahli nujum, namun tidak bisa menerangkan. Kemudian dipanggillah Daniel saudara. Dan Daniel menjelaskan bahwa tulisan itu merupakan pesan yang datang daripada Tuhan. Yuk kita baca ayatnya 25, 26, 27, dan 28. Dan ayat ini merupakan ayat yang begitu terkenal saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Maka inilah tulisan yang tertulis. Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan apa yang terjadi malam itu akhirnya Raja Belsasar terbunuh saudara. Dia kehilangan kerajaannya. Kalau kita baca secara lengkap, Raja Belsasar ini pernah melihat raja sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar yang angkuh dan sombong dan akhirnya dia kehilangan kerajaannya karena dia jatuh dari tahtanya. Itu merupakan sebuah pembelajaran bagi dirinya. Namun sayangnya itu dia abaikan dan dia lupakan saudara. Nah ini sama saja seperti orang yang tahu tentang sebuah kebenaran. Tapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu saudara. Memang susah sih saudara ya. Kalau kita dihadapkan dengan tahta, kita dihadapkan dengan jabatan yang luar biasa, dengan kuasa, dengan uang yang banyak, dengan kemewahan. Kadang-kadang inilah faktor-faktor yang membuat orang menjadi lupa diri saudara. Padahal dia pernah melihat sebuah kejadian yang buruk di masa lalu. Yang menjadi pengalaman bagi hidupnya. Tapi karena kemewahan, karena uang, karena jabatan, posisi, wah. Sepertinya dia lupa dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu saudara. Jadi orang itu bisa lupa ingatan tanda kutip kalau sudah kena duit. Nah ini merupakan orang-orang yang gak takut akan Tuhan saudara. Makanya penting sekali kita menjaga kerohanian kita, iman kita. Sehingga kita tidak tergiur, kita tidak lupa diri ketika Tuhan mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar saudara. Nah Raja Belsasar ini adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman hidup. Jadi dia jatuh di lubang yang sama seperti raja sebelumnya saudara. Jadi artinya apa saudara? Hari ini Tuhan itu tidak mencari orang yang tahu firman Tuhan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan saudara. Jadi Tuhan itu tidak butuh kehebatan kita. Tuhan itu tidak butuh kita menjadi orang yang wah, orang yang sukses, orang yang kaya. Tuhan gak butuh itu. Tuhan mau adalah orang-orang yang memiliki hati yang taat dan setia kepadanya. Dan orang-orang seperti ini pasti diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kalau saudara punya pengalaman-pengalaman hidup yang pahit di masa lalu, pengalaman-pengalaman yang mungkin jahat di mata Tuhan, dan hari ini saudara sudah dipulihkan Tuhan, maka ketika engkau diberkati, jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu saudara. Atau mungkin saudara tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, tapi saudara melihat pengalaman-pengalaman hidup dari orang lain yang jahat, yang bobrok, dan akhirnya Tuhan hancurkan itu. Kita melihat pengalaman itu juga merupakan peringatan bagi setiap kehidupan saudara dan saya supaya kita tidak seperti dia. Jangan sampai kita terlambat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan saudara. Jangan sampai Tuhan menulis Mene Mene Tekel Urfasin seperti yang dituliskan oleh Tuhan di dinding.
kepada Raja Belsasar, saudara. Dan akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Karena semua kesempatan itu sudah hilang. Hari ini belajarlah merendahkan hati, belajarlah hidup bersekutu dengan Tuhan, perkuat iman sehingga kita tidak tergiur dengan apapun dan kita tidak melupakan apa yang Tuhan sudah pulihkan dalam hidup kita di masa lalu, saudara. Hari ini jangan sampai kesempatan itu ditutup dan itu merugikan diri kita sendiri. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi peringatan bagi seluruh kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus belajar dari setiap pengalaman hidup kami, di mana kami salah dan Tuhan pulihkan kami dan kami tidak mau jatuh di lubang yang sama. Atau mungkin kami mempunyai pengalaman dari hidup orang lain dan kami tidak mau melakukan apa yang dia perbuat karena itu menyedihkan hati Tuhan. Kami tidak mau kesempatan yang Tuhan berikan itu hilang dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap berdiri di dalam kebenaran, iman kami teguh, hati kami kuat, dan Tuhan pasti akan memberkati dan mengangkat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. God bless you all.